Guys, mau nanya nih, pada ada buku ini belum dah? Sudah. Wah, aku inget banget pas Dedi awal-awal baru nulis renungan hariannya, terus aku suka terima di WhatsApp, tapi akhirnya it's now dicetak dalam satu buku ini, and I just hope that this becomes a blessing for all those who read it. May this be not just renungan harian, tapi juga bisa jadi sesuatu yang diaplikasikan setiap hari. Bisa nggak Bill nulisnya buat seminggu gitu sekalian atau 10 hari biar kita kerjain sekalian. Tapi terus dia bilang nggak bisa. Kenapa? Sahabat Kopi, jadi di video kali ini agak sedikit berbeda karena gue tidak ada di studio. Tetapi gue sedang ada di Wilson's Lane, Menteng untuk mengadakan acara launching buku gue yaitu Kingdom Daily Devotion. Mau tahu keseruan lengkapnya? Tonton videonya sampai habis. Saya nggak pernah mengira satu hari saya punya sebuah komunitas yang bagi saya very very dear to my heart. Saya nggak pernah ngebayangin satu hari kenal sama orang namanya Sandy, Evie, Feby, teman-teman yang baru-baru, Yosafat, Ursula. Saya nggak pernah tahu satu hari saya akan diperkenalkan dengan teman-teman seperti itu. Yosi bisa balik lagi dalam hidup saya setelah itu. Saya udah kenal sebelum saya sakit, terus bisa tiba-tiba terbentuklah Blessy gitu ya, terbentuk lagi sebuah komunitas seperti ini. Yang sungguh indahnya juga, waktu selesai semua pengobatan, saya mempunyai dilema yang besar ketika suara itu makin kuat bahwa saya harus meninggalkan keluarga saya, bukan meninggalkan bekerja dengan keluarga saya di Immanuel Publishing House. By the way, kalau teman-teman belum tahu, ini sepupu saya namanya Priscilla. Dia anaknya Sam Daniel, satu-satunya om saya, satu-satunya om yang saya punya, yang mendirikan toko buku Immanuel bersama dengan kakak dan adiknya. Ini anaknya, ini sepupu saya yang sangat dekat dengan saya. Kalau teman-teman suka ke rumah saya, dia rumahnya di belakang rumah saya. Teman-teman pasti tahu, sebelahnya rumah saya kan rumah mama. Kalau pernah ke rumah mama, kalau pernah lihat ada rumah di belakang, itu rumah dia. Itu suaminya Ben. Tasya, mana Tasya? Ada Tasya anaknya. Dan semua ini ada kaitannya, dan ini sangat indah karena saya lihat teman-teman yang punya impact besar dalam hidup saya. Akhirnya saya resign dari Immanuel. Saya setiap hari having fun kerja sama mama saya, kerja sama Priscilla, banyak publish buku sama-sama dan lain sebagainya. Tapi habis itu saya harus resign dari situ karena memang ada chapter baru dalam hidup saya. Kemudian seperti teman-teman tahu, di bulan Mei 2020 saya lagi ngambil RS di kamar di tempat kulkas di rumah saya, semua udah tau lah letaknya. Lagi balik on the way ke kamar, udah gelap, tiba-tiba ada Roh Kudus bilang ini, Bill, tulis renungan harian. Saya sampai diem sama gelas. Saya bilang gini, renungan harian? Bulanan kali? Enggak, harian. Harian kan berarti tiap hari. Terus saya masuk ke kamar, saya nggak pernah lupa Gaby lagi main HP. Saya bilang gini, Gab, barusan kenapa Roh Kudus bilang aku harus tulis renungan harian ya? Dengan muka lempengnya dia begini, good, dia bilang sambil main HP. Terus saya bilang gini, tapi kamu jadi editornya? Oh enggak, katanya gitu. Itu awalnya begitu. Akhirnya mau nggak mau dia jadi editornya. Dan bulan Mei 2020, tanggal 25, itu renungan pertama keluar. Dan sampai hari ini udah hampir 2000 dan pergumulannya nggak mudah. Apalagi kalau hari-hari Minggu, kalau udah capek banget pulang harus nulis renungan harian sebelum tidur. Dan itu harus diposting malamnya. Kemudian di tahun lalu karena banyak permintaan dari jemaat, akhirnya kita buatin videonya. Videonya juga nggak mudah karena harus diposting tiap hari. Saya dibantu banget sama Jason sama Rehan. Mana Jason sama Rehan? Ini Rehan, ini Jason. Mereka yang bantuin saya untuk membuat video renungan harian yang diposting tiap hari. Awalnya cuma saya sama Gaby yang buat, pokoknya ala-ala jadul-jadul banget, dan tapi ya udahlah kita mulai posting, ya Tuhan baiklah, Tuhan kirim. Nah, satu hal lagi, saya selalu bilang sama teman-teman, yuk kita banjiri sosial media kita dengan firman Tuhan. Kalau teman-teman tahu ada Billy's Coffee Table Podcast, itu semuanya terjadi awalnya karena itu semuanya diperakarsai oleh sahabat saya yang mungkin di sini belum ada yang kenal,
namanya Richard Bontario. Ini orangnya. Dia teman dari kecil, bahkan engkongnya dia, jadi opa-omanya sama opa-oma kita nih sahabatan, orang tuanya sahabatan, sampai kita sahabatan sampai hari ini. Dan kalau teman-teman lihat studionya di Billy's Coffee Table, itu studionya beliau, dan itu ada tempatnya di Fatmawati, dan dia yang atur teman-temannya. Ini ada 2 teman kami, ada Ben sama teman saya satu lagi ini yang selalu bantuin kami dari Billy's Coffee Table. Berikan tepuk tangan dong buat mereka yang selalu bantu kami di dalam production, dan itu yang terjadi sampai hari ini. Nah, bukunya itu paling nggak mudah. Podcast oke lah, gampang, datang unscripted, kita ngobrol oke. Video kita udah ada bahannya, ya. Nulis renungan harian oke lah, udah mulai terbiasa. Buku hari ini itu nggak mudah. Buku itu ditulis dari tahun lalu, ya, mulai digodok dari tahun lalu, dan yang ada di balik production ini adalah teman baik saya, Emi, yang menjadi editornya. Kemudian Nini ini yang bantuin saya kalau nggak ada Nini mungkin bukunya nggak keluar kali hari ini. Nini ini yang selalu WhatsAppin saya, kasih saya deadline kapan dan lain sebagainya di tengah-tengah kesibukan saya terus dimotivasi sama dia karena dia graphic desainnya. Semua yang teman-teman lihat fontnya dan lain sebagainya itu semua Nini yang buat, gambar-gambar di dalamnya. Dan tadi kita udah ngomong, kita udah mau siap-siapin untuk volume yang kedua. Dan kalau nanti sampai videonya udah selesai 365, kita akan keluarkan special edition di mana setiap renungan itu ada QR-nya di bawah, di mana kalau kita klik, kita lagi baca renungan bisa sambil nonton videonya. Itu nanti akan ada special edition seperti itu di tahun depan. Jadi itu yang akan kita lakukan, dan terima kasih buat semua supportnya, semua masukan-masukannya sampai ini yang terjadi semuanya. Ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya juga nggak pernah lupa, setelah dapat konfirmasi dari rumah sakit, saya dapat WhatsApp dari Ben. Mungkin you probably forget this. Tahun 2020, ya, you called me, and then after you called me, you text me with WhatsApp. Then I kept the WhatsApp. Dan Ben ini dapat suara Tuhan, dia bilang ini, God will use you, Bill. He will use you in front of many people, dia bilang gitu. Saya maksudnya apa ya maksudnya gitu ya. Terus He will expand your territory, itu yang dia katakan kepada saya. Dan saya nggak pernah lupa kata-kata dia itu yang bernubuat bagi saya. Dan saya simpan, saya tulis tuh kata-katanya dia. Dan itu perlahan-lahan saya kejadian. Jadi ketika saya lihat ini, saya selalu ingat kata-kata Tuhan lewat Ben. Jadi banyak lah ini, makanya Tuhan kirim orang-orang yang benar-benar terlibat banyak dalam kehidupan saya. And I just want to say one thing, that I love you guys. Saya selalu bilang sama Gaby, saya selalu looking forward kalau udah hari Rabu. Saya semua udah kayak keluarga. Dan saya betul-betul mengucap syukur buat semuanya. Dan juga berkat yang luar biasa, kok bisa Raina hari ini ada di sini. Dia biasanya nggak di sini. Dia tinggal jauh, dan kok bisa hari ini Tuhan kirim dia di sini, dan semuanya ini betul-betul anugerah Tuhan. So semuanya all the glory to Him. Dan itu sebabnya hari ini kita merayakan kebesaran Tuhan bagi kehidupan kita. So, thank you for being a part of my life dan juga ministry ini. Dan terus kita sebarkan kemuliaan Tuhan bagi bangsa Indonesia. God bless you all. Sahabat Kopi, di dalam penulisan buku ini pastinya saya membutuhkan tim yang pastinya handal dan bisa mengerjakan semuanya dengan luar biasa. Dan saya dibantu sebenarnya sama Ibu Nini sama Ibu Emi. Nah, Ibu Nini ini yang paling sering nanyain saya, push saya untuk betul-betul get on the deadline gitu ya. Dia yang di belakang desain grafis daripada buku ini. Terima kasih Bu Nini. Silakan kasih tahu, perkenalkan dirinya. Halo, saya Nini. It's a pleasure and it's a bless to be part of this making this book. Thank you. Yes. Ibu Nini ini yang buat ini nih, font-fontnya di dalam sini, terus kemudian yang image-nya di sini, ini semuanya dia yang kerjain. Dan kalau nggak ada dia, saya di tengah-tengah kesibukan saya, dia nih yang tanggung jawab untuk ngingetin saya, ayo kirim ininya, kapan bisa dilakukan dan lain sebagainya. Jadi prosesnya panjang, kita udah ngerjain dari tahun lalu ya nih.
dari Iya, tahun lalu. setahun. Udah setahun dan ini proses yang panjang banget yang betul-betul melelahkan juga dan akhirnya terjadilah buku ini. Nah, kalau Ibu Emi ini juga teman lama. Emi ini yang ngerjain editingnya ya. Jadi dari editing, proofreading itu semuanya dilihat sama dia, kata-katanya, kemudian komanya, tanda serunya dan lain sebagainya. Ini dia yang tanggung jawabnya. Ya. Gimana Em? Prosesnya waktu itu? Ya, terima kasih. Saya Emi. Ya, saya bersama dengan Nini. Kita berdua mencoba ngejar, nge-push Pastor Billy karena beliau sangat sibuk. Tapi kita tahu buku ini sangat penting untuk segera dicetak dan disebarkan karena isinya sangat bagus. Jadi karena itu kita lumayan rewel berdua untuk ngejar Pastor Billy dan puji Tuhan akhirnya hari ini launch bukunya. Terima kasih Pastor Billy untuk kepercayaannya bagi kami berdua mengerjakan ini. Terima kasih. Ya, saya juga atas nama saya dan keluarga saya juga ngucapin terima kasih buat Nini sama Emi yang udah banyak banget bantu pengerjaan buku ini dan semua sahabat kopi harus tahu mereka lah orang-orang yang ada di dalam tim saya, tim publishing saya ini. Dan pastinya kita sekarang juga lagi ngomongin untuk volume 2-nya. Betul? Oke. Dan jangan lupa seperti saya katakan juga bahwa nanti di tahun yang akan datang ketika videonya sudah 365, kita akan buat special edition di mana setiap renungan ada QR code-nya di mana mereka bisa scan dan nonton videonya sambil baca renungannya. Itu project berikutnya nantinya dan nantikan kita akan nanti publish segera. Ya, so God bless you dan sekali lagi terima kasih Nini sama Emi. God bless. Saya ditemani sama Jason sama Rehan dan mereka adalah sosok yang ada di belakang Kingdom Daily Devotion yang dalam bentuk video. Jadi sekali lagi Kingdom Daily Devotion diawali dengan tulisan yang diposting di Facebook dan di YouTube. Kemudian di awal tahun ini kita membuat dalam format video. Dan setelah itu hari ini kita sedang ada book launching yang dijadikan buku 365 hari renungan harian. Nah, kalau kalian sudah diberkati lewat postingan-postingan yang ada di YouTube, di Instagram dan juga di TikTok, inilah sosok yang ada di belakang video tersebut. Kira-kira apa sih kesulitannya atau gua rasa nggak kalau disuruh syuting? Aduh, kalau kesulitannya sih kita ya harus konsisten ya Om ya. Yes. Karena kita kan istilahnya kan nguploadnya tiap hari nih ya. Betul. Dan juga mesti presisi lah untuk ngeditnya gitu. Iya, kalau iya. untuk Om Billy syuting enak, gampang. Lega. Ini Rehan. Gimana Rehan? Kalau untuk saya pribadi juga sama kayak Jason, jadi emang dibutuhkan konsistensi yang benar-benar baik untuk dalam segi editing setiap videonya, apalagi kan ada ayat-ayat dan ada ilustrasi di dalamnya yang terlampir. Jadi emang kita harus dengerin dan emang harus presisi gitu. Jadi ya untuk kesulitannya nggak ada karena emang semuanya bisa kita lakuin bersama-sama di dalam Tuhan karena ini untuk demi kemuliaan nama Tuhan juga. Amin, amin. So sekali lagi Jason sama Rehan ini adalah sosok kembali yang ada di belakang semua pembuatan video-video yang diawali dengan hanya saya dan istri saya yang betul-betul kondisinya jadul banget gitu ya, diawali dengan itu dan akhirnya ketika mereka masuk dalam tim kami pertama agak kaget juga karena ini postingan tiap hari. Jadi kita kerjasama, kita punya grup bareng, kita diskusi bareng, dan kita saling evaluasi pastinya, dan akhirnya menjadi sebuah video yang luar biasa. So, thank you Jason, thank you Rehan, thank you for the hard work, dan terus doakan kami semoga semua video-video ini bisa terus ditayangkan dan terus jadi berkat bagi semua jemaat Tuhan, khususnya orang-orang yang ada di Indonesia, dari timur sampai ke barat. Saya dengan James dari Immanuel Publishing House, kami sangat bersyukur karena akhirnya buku yang sudah ditunggu-tunggu, sudah dari tahun kemarin sebenarnya, buku renungan dari Kak Billy akhirnya di-launching hari ini. Dan benar-benar Immanuel merasa bersyukur dan bersukacita karena sekali lagi buku yang ditunggu-tunggu banyak orang akhirnya di-launching hari ini. Dan dari Immanuel, kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman yang ingin memiliki buku dari Pak Billy Lantang, dari Immanuel akan berikan gratis ongkir untuk Jabotabek. Jadi selama bulan Juni ini untuk Jabotabek gratis ongkir. Jadi silahkan Anda hubung toko buku Immanuel dan kami akan kirimkan gratis khusus di Jabotabek. Untuk luar kota kami subsidi ongkos kirimnya. Nah, mengenai buku Pak Billy nih, jadi
kami sudah beberapa renungan yang kami baca, dan bukan hanya kami baca sendiri secara pribadi di komunitas Immanuel, tapi kami bagikan ke pelanggan kami banyak sekali, baik di dalam kota maupun di luar kota, dan akhirnya mereka minta, Pak, bukunya ada nggak? Nah, sekarang bukunya sudah terbit. Sekali lagi kita tunggu Bapak Ibu untuk mendapatkan buku yang sangat bagus dari Pastor Billy Lantang. Dan buku renungan ini segmennya ke siapa aja, bisa untuk anak pemuda, bisa untuk orang tua, bisa untuk lansia. Jadi benar-benar sangat bagus pokoknya. Jadi jangan lupa untuk dapatkan buku devotional dari Pastor Billy Lantang. Tuhan berkati. Puji Tuhan, akhirnya buku ini boleh rilis hari ini, dan saya mengucap syukur karena tiap hari saya diberkati dengan renungan dari putra saya sendiri yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mengucap syukur pada Tuhan bahwa renungan ini kiranya boleh menjadi berkat bagi pembaca sekalian. Halo semua, ini kita akhirnya hari ini launching Kingdom Daily Devotion dari my dad, Billy Lantang. I'm so proud of you, Dad. Akhirnya juga keluar volume 1. Aku inget banget pas Daddy awal-awal baru nulis renungan hariannya, terus aku suka terima di WhatsApp. Tapi akhirnya it's now dicetak dalam satu buku ini, and I just hope that this becomes a blessing for all those who read it. May this be not just renungan harian, tapi juga bisa jadi sesuatu yang diaplikasikan setiap hari. May the Lord be with you and bless you always. And this is the writer. Thank you, Raina. Congratulations, Dad. Thank you. Halo, nama saya Keaton. Saya anaknya Pastor Billy Lantang, and I just want to say congratulations for releasing the Kingdom Daily Devotion book. I've seen firsthand semua tenaga that my dad put into this book selama 5 tahun ini, dan I feel very proud that my dad is able to release this book, dan I believe that this book itu bakal bisa menjadi berkat untuk banyak orang, dan I've seen firsthand all the effort that he's put in and all the blessings that he has given to people dengan this ministry. Thank you. Hai Pastor Billy, congrats ya untuk launching bukunya yang pertama kali. Finally, biasa orang bilang finally, tapi sebetulnya ini bukan finally, tapi ini justru titik awal yang gue percaya banget ke depan pasti ada banyak lagi, bukan sekedar buku-buku aja, tapi bisa berbagai macam media untuk Injil tetap diberitakan, Firman tetap diberitakan, dan we gonna say thank you untuk lo karena lo udah mendedikasikan hidup lo, hati lo, pikiran lo untuk kebenaran Firman Tuhan itu bisa disuarakan dan bisa dibaca, bisa didengar, bisa dilihat oleh sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa. Satu hal yang gue percaya, ini nggak akan pernah sia-sia. Apa yang sudah dilakukan akan menjadi berkat untuk banyak orang. Mau nambahin? Kami ucapkan selamat, buku ini bisa memberkati untuk semua orang. Yang pasti memberkati. God bless you. Saya dari kecil sudah terbiasa baca Daily Bread yang bahasa Inggris atau Santapan Rohani yang bahasa Indonesia. Dan sekarang teman baik saya dari kecil, Billy Lantang, mengeluarkan, nah ini nih akan menjadi teman saya untuk setiap pagi untuk bangun baca. Ini adalah cara yang sangat tradisional, tidak lagi pakai handphone. Kita udah seharian dengan handphone. Kenapa nggak the old way dengan membaca buku? Ini akan memberkati Anda dan pasti memberkati saya. Karena setiap wisdom yang Tuhan berikan kepada Billy itu penuh dengan urapan. Congrats Billy, saya anjurkan semua harus punya ini. Halo, saya Kumala Dewi, mau ngucapin selamat untuk Pastor Billy Lantang atas akhirnya terbit juga buku edisi pertamanya Kingdom Daily Devotion. Setelah berapa tahun ya Bill? Kayaknya ada hampir 2 tahun ya ditulis.
Akhirnya terbit juga hari ini, congratulations, terus jadi berkat karena renungan-renungan hariannya semakin banyak orang terbantu dengan renungan-renungan harian yang tiap pagi udah ditulis tiap subuh. Aku tahu banget nggak gampang untuk mencari firman yang tepat atau inspirasi untuk menulis renungan. Karena Billy nulisnya itu pasti sampai jam 12, jam 1 malam, jam 2, atau anytime biasanya di pesawat, yang aku tahu ya. Tiap hari loh, nulisnya benar-benar fresh tiap hari, kayak gitu. Jadi memang ini suatu perjalanan yang luar biasa. Dinantikan banget nih buku-buku berikutnya, karena ini baru yang edisi pertama tahun 2021. Berarti kan masih ada sampai 2025 ya yang berjalan, gitu. Terus jadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Halo semuanya, saya Niko Mariadi mau mengucapkan congratulations untuk buku yang akhirnya terbit dari perenungan yang sudah ditulis oleh Pastor Billy Lantang, Kingdom Daily Devotion. Tepat hari ini di 11 Juni, akhirnya buku ini bisa terbit dan menjadi berkat buat semuanya. Buat Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, biar buku ini bukan hanya menjadi perenungan untuk Pastor Billy pastinya, tapi untuk perjalanan iman setiap kita. Ini perenungan untuk 1 tahun, jadi bisa dipakai juga bukan hanya untuk renungan harian, tapi untuk bahan komunitas seperti komsel, cell group, ataupun bahan yang bisa dipakai untuk materi khotbah dan yang lainnya. Banyak fungsi. Once again, congratulations Pastor Billy Lantang. Jadi berkat selalu. Tuhan memberkati. Hai Pastor Billy, congratulations untuk buku Kingdom Daily Devotion-nya ini luar biasa. Kita terberkati oleh buku ini. Tulisan-tulisannya pasti bukan asal-asalan, tapi datangnya dari Tuhan. Pastor Billy sudah menjadi perantara untuk kita dan bisa menjadi berkat untuk kita semua. Kita berharap semoga buku ini isinya adalah berkat yang bisa diterima oleh banyak banget masyarakat di luar sana, dan bisa jadi sarana untuk orang semakin memulai harinya dalam Tuhan, dan bisa juga mengakhiri mungkin harinya dalam Tuhan, dan juga semakin banyak orang mengenal betapa baiknya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Thank you Pastor Billy. God bless you Pastor. Hai guys, gue Yosi Ariangga, dan sekali lagi congratulations buat Bang Billy Lantang atas keluarnya Kingdom Daily Devotion volume pertama. Gue sangat bersyukur dan juga bangga pastinya karena gue ngikutin perjalanan beliau dalam membuat renungan harian setiap harinya. Dia lakukan secara konsisten, dan gue juga sangat berharap teman-teman dan banyak jiwa juga yang diberkati dengan membaca buku ini, karena buku ini sangat penting sekali untuk menumbuhkan iman kita untuk tambah dekat lagi sama Tuhan Yesus. Doa dan harapan gue, lu sehat, selalu diberikan panjang umur, dan pastinya semakin banyak lagi orang yang terberkati dengan setiap khotbah yang lu berikan dan setiap renungan yang lu berikan setiap harinya. God bless you Bang, I love you. Hey guys, mau nanya nih. Ini ada sesuatu yang luar biasa nih, mau nanya nih. Pada ada buku ini belum dah? Sudah. Wow, keren ya. Ternyata udah launching ya. Yes. Aduh. So, gimana Len? Kita dari CP Komsel, we would like to congratulate Pastor Billy on the launching of a new daily devotion. Yes. Tentunya buku ini pasti akan memberkati banyak orang. Betul. Dan banyak menjangkau orang-orang di luar kota dan tentunya di Jakarta. Yes. Sukses selalu, congratulations, and we love you and God bless you. Yuk kita ngucapin deh sekali lagi one more. Congratulations. All the best. God bless. Sahabat Kopi, saya didampingi oleh istri saya Gaby, dan saya mengalami banyak sekali yang namanya proses penulisan di awal yang banyak sekali dibantu sama Gaby, karena waktu penulisan pertama kali sebelum menjadi buku yang kami posting di sosial media itu, setiap malam itu Gaby yang membaca ulang untuk memastikan bahwa tulisannya itu benar, dan terkadang memang ada kesalahan penulisan, salah eja dan lain sebagainya. Atau ada yang suka
alurnya kurang jelas, harus ditulis lagi. Jadi memang dia yang harus rephrasing baca. Ya. Rephrasing. Nah, hari-hari sulit itu ketika aku di luar kota ya. Kalau kamu lagi di luar kota, terus kalau kamu sepanjang hari ada kegiatan layanan. Dan saya harus ngirim sebelum dia tidur. Pernah sih dia tidur dan akhirnya nggak bisa diedit dan saya harus baca ulang lagi untuk saya pastikan untuk diposting. Dan itu pergumulan yang kita hadapi selama 5 tahun terakhir, penulisan renungan harian yang ditulis setiap hari. Dan kemudian waktu kita masuk dalam proses video, kita benar-benar masih ala kadarnya ya. Ala kadarnya di awal. Karena kita masih coba cari yang paling tepat. Ya. Gimana yang dengan masukan para yang nonton, dengan dari input-input yang dikasih sama penonton, sama teman-teman, akhirnya kita lebih banyak. Ya, kita awalnya syuting sendiri, kita ngedit sendiri, kita masukin sendiri dengan ala kadarnya, dan akhirnya kita dibantu sama Jason dan Rehan. Jason sama Rehan yang bantu kita sekarang untuk edit dan kemudian buatin thumbnailnya dan lain sebagainya untuk videonya. Jadi prosesnya dari penulisan renungan, kemudian masuk ke dalam video, dan kemudian akhirnya menjadi buku seperti ini. Ini pergumulan yang cukup berat, melelahkan, tetapi juga sangat-sangat menyenangkan karena kami dapat afirmasi dari banyak orang yang diberkati pastinya. Betul. Ya. Sebetulnya gini, waktu lagi di 2 tahun, kita tuh 2020 ya? Betul. 2020 sampai 2022 itu awalnya aku kan sempat bilang sama kamu gini, bisa nggak Bill nulisnya buat seminggu gitu sekalian atau 10 hari biar kita kerjain sekalian. Tapi terus dia bilang nggak bisa. Kenapa? Terus kamu jawabnya apa? Karena nulis untuk 1 hari aja tuh nggak mudah. Perenungan hari itu ya? Karena gini, karena kan Tuhan Yesus tidak duduk di depan saya secara fisik dan dia memberikan semuanya audible. Saya tinggal ngedikte, kan enggak? Itu kan butuh perenungan. Iya, betul. Jadi untuk menulis 1 hari itu biasanya dimulai dari pagi hari. Tuhan udah kasih tahu judulnya, kemudian ayatnya, kemudian perenungan dan nulis, dan kemudian belajar juga tentang bahasa aslinya. Betul. Itu nggak mudah gitu proses itu. Jadi untuk nulis 1 minggu, aduh kayaknya susah banget gitu. Dan kemudian yang jadi masalah buat aku kan, sebetulnya bukan masalah. Waktu lagi 2 tahun pertama itu, Keaton masih sekolah online ya. Iya. Keaton lagi sekolah online karena pandemi. Jadi perenungan hari itu biasanya Billy mulai nulis itu di atas jam 9 malam. Nah, setengah 9 malam tuh nggak langsung juga. Dia pakai belajar lagi, dia pakai break. Terus tiba-tiba baru selesai biasanya jam 12, jam setengah 1, dan aku baca ulang. Selesai biasanya jam 1 lah. Nah di situ kita nggak masalah karena besok paginya kita nggak perlu bangun pagi. Karena kan kita sekolahnya dari rumah. Pergumulan yang sesungguhnya terjadi ketika udah mulai masuk sekolah lagi. Kita harus nganter pagi-pagi. Iya, terutama aku yang harus nganter pagi. Jadi dia selesai jam 12, kita tidur jam 1, jam 6 saya udah harus bangun. Itu sih pergumulan yang benar-benar sesungguhnya terjadi tuh di situ. Tetapi di tengah-tengah itu semuanya kita juga sangat senang ketika banyak jemaat kasih tahu bahwa mereka diberkati, mereka dikuatkan, dan mereka dibantu kehidupan mereka. Iya, sebetulnya itu yang membuat kita tetap semangat. Dan maksudnya pada saat kita misalnya lagi benar-benar capek banget, apalagi Billy bisa 1 hari 7 kali khotbah gitu ya, dan dia tuh udah capek banget gitu. Terus kita sudah semangat Bill, ingat besok ditungguin orang, kalau nggak bangun pagi-pagi ditanyain. Terus aduh tapi aku capek, ya udah aku busy dulu. jadi memang renungan harian harus selesai sebelum kita tidur. Betul. Karena besok paginya sudah harus dibaca sama orang. Pernah sekali kamu kebablasan nggak bangun, pas pagi-pagi bangun jam 7 itu yang nanya udah banyak banget dan buru-buru buat. Memang udah ada rangkanya sih, buru-buru buat dan langsung diposting, dan itu ya hari-hari yang berat lah yang kita pernah alami. Plus waktu Raina juga waktu itu lagi kita di graduation ya. Itu kita lagi di Amerika, perbedaan waktu 12 jam. Dan tiba-tiba siang-siang kita lupa karena kita mikirnya masih siang. Tiba-tiba Raina ngingetin kita bahwa ini bentar lagi udah mau jam 6 pagi di Jakarta. Dan mereka lagi makan siang, saya harus duduk di trotoar di sebuah jalanan untuk nulis renungan harian dan memakan waktu 1 jam. Sementara mereka udah makan siang, saya harus nulis dulu karena udah ditunggu sama. Iya, dan kita juga kalau traveling, terutama kalau traveling jarak jauh, kita harus benar-benar calculate ya. Kita harus tulis kapan supaya
pas lagi transit kita bisa posting kayak gitu. Jadi benar-benar ini nggak gampang karena kita juga nggak benar-benar professionally duduk dan ada orang yang bantu ngerjain gitu. Kita benar-benar kerjain cuma berdua. Tapi dengan anugerah Tuhan semuanya selesai dan sekarang sudah masuk tahun yang kelima dan akhirnya bukunya selesai dan ini yang sangat luar biasa. Ini juga nggak mudah. Dan ini nggak mudah juga ya. Itu sebabnya hari ini kita lagi celebrate sama teman-teman dan juga sama keluarga bahwa bukunya sudah diterbitkan dan inilah yang kita bisa berikan untuk jemaat Tuhan paling tidak setiap hari bisa bangun pagi dan membaca dan sekarang bisa nonton videonya bahkan dan bisa jadi bahan mesbah keluarga atau kelompok selnya dan itu sebabnya buku itu diterbitkan so thank you Gaby buat semuanya kerja kerasnya. I love you. I love you too. Sampai next time, God bless you.